Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Putri Karisma Yunintias dari Universitas Negeri Surabaya dengan NIC CP233. Di video kali ini aku bakal jelasin tentang fitur-fitur yang ada dalam modul manufacturing di UDU 17. Video ini untuk sebagai penyelesaian tugas studi independen bersertifikat batch 7 dengan PT CITES CRP Indonesia. Sebelum memulai dalam fitur-fitur modul manufacturing, di sini pastikan modul manufacturing sudah diaktifasi ya teman-teman. Tandanya apa sih kalau modul manufacturing ini sudah teraktivasi? Jadi tombol activate seperti yang di atasnya atau di sampingnya yang bagian modul e-commerce dan point of selling masih ada tombol activate. Ini artinya modul-modul ini belum diaktifasi. Sedangkan di bagian manufacturing sini sudah tidak ada, hanya ada tulisan untuk tombol learn more. Ini artinya modul manufacturing sudah dapat digunakan ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa buka konfigurasi manufacturing. Ini bisa kita buka modul manufacturingnya. Lalu kita buka configuration-nya, kita klik setting. Nah, di sini pastikan untuk work orders, unlock manufacturing orders, dan allocation report manufacturing order ini sudah tercentang ya teman-teman agar konfigurasi dengan atau integrasi dengan modul-modul lain itu berjalan ya. Untuk work orders, unlock manufacturing order, dan allocation report ini pastikan sudah tercentang semua. Lalu kita klik save ya teman-teman. Oke, setelah melakukan konfigurasi, kita tunggu dulu. Nah, di sini kita akan membuat untuk bills of material. Ini di bagian submenu produk. Di sini ada bills of material, kita bisa klik. Ini ada satu yang tadi saya sudah buat, yaitu ini BOM table. Cara membuatnya gimana sih? Nah, di sini kita pastikan isi produk yang mau kita buat, yang mau dimanufaktur atau yang mau diproduksi itu apa. Nah, di sini kita masukkan produknya. Lalu seberapa sih kuantiti produksinya untuk dalam satu BOM ini? Nah, kuantitinya ini kan aku buat satu. Selanjutnya reference ini adalah kode yang akan kita gunakan nanti. Ini kita bisa isi bebas. Dan di sini aku buat BOM table gitu aja. Lalu untuk BOM type-nya ini pastikan untuk manufacture this product ya. Karena kalau kit itu nanti kayak masih terjual, ya itu kayak bakal dibuat tidak akan diproduksi gitu, kayak dijualnya nanti dalam bentuk paketan. Nah, di sini ada manufacture this product. Pastikan untuk BOM type-nya ini ya teman-teman. Selanjutnya, komponen apa saja sih yang diperlukan untuk membuat satu unit table ini? Yang pertama yaitu ada tabletop. Nah, berapa unit sih yang diperlukan untuk membuat table ini untuk tabletopnya? Nah, di sini quantity untuk tabletop itu untuk satu unitnya adalah satu buah. Selanjutnya, untuk table leg itu kita perlu 4 table leg untuk membuat satu unit meja. Lalu untuk screw, ini kita perlu 8 buah screw untuk membuat satu unit meja. Setelahnya bisa langsung diklik tulisan bills of material di sini akan langsung tersimpan untuk bills of materials yang kita buat. Setelah membuat bills of material, kita akan membuat manufacturing orders. Sebelum membuat manufacturing orders, kita coba cek di bagian produknya. Tadi kan yang kita buat BOM-nya tuh table, jadi kita cari table aja. Nah, yang ini kan di sini on hand-nya itu adalah 3 unit. Nah, kita buat lagi menggunakan manufacturing orders. Di sini kita bisa klik new. Di sini kita masukkan produk to build-nya, tadi kan table ya yang kita buat. Nah, table yang ini yang 9666. Quantity yang mau kita buat nih misalkan aja 1 gitu ya. Selanjutnya di sini nah ini fungsi reference di sini. Nah, ini tadi. Ini akan ada pilihannya. Yang tadi kita buat yaitu yang BOM table. Nah, saat dimasukkan ini otomatis untuk produk yang mau dikonsumsi untuk membuat meja ini akan berubah nih. Nah, sesuai. Nah, saat kalian ingin memproduksi lebih dari 1, misalkan 2 nih. Di sini ini juga langsung akan berubah. Nah, lanjut aja kita klik confirm. Nah, kita tunggu dulu.
Selanjutnya kita buat serial number, kita ambil yang ada di sini aja, misalkan TB001 gitu. Oh, kita buat baru ya harusan. Untuk TB002 misalkan gitu ya. Untuk serial numbernya. Nah, gini ya. Selanjutnya kita di sini not available. Nanti di console. Nah, sudah available. Sebelum melakukan produksi, pastikan untuk komponen status di sini sudah berubah menjadi available ya teman-teman. Yang artinya komponen yang kita perlukan itu ada dan bisa digunakan gitu ya teman-teman, available di sini tuh. Nah, setelahnya kita klik product. Ini create a package to process remaining product later. Ini kita bisa klik no aja. Nah, ini kan sudah selesai ya teman-teman untuk produknya. Selanjutnya kita lihat di bagian produk tadi. Kita membuat tabel atau ninja. Nah, di sini tuh tadi kan ada 3, sekarang sudah jadi 4 unit karena tadi kita menambah 1 unit untuk diproduksi yang sudah diproduksi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan otomatisasi order atau reordering rules. Jadi nanti saat persediaan itu sudah mencapai batas minimal, dia akan melakukan order lagi. Nah, di sini misalkan aja kita cari misalkan screw ya, teman-teman. Nah, ini kan ada screw. Kita buka dulu. Nah, di sini di bagian atasnya nih ada tulisan more. Ini kita bisa klik. Oh, kok tidak ada ya di sini? Dia can be purchased, tapi kok nggak ada. Sebentar. Coba kita lihat produk yang lain ya teman-teman. Selain screw ada table leg. Apakah table leg di sini bisa dilakukan? Nah, di sini sudah bisa dilakukan reordering rules. Di sini kita klik new aja. Nah, produk di sini bakal langsung masuk ke di table leg-nya tadi. On hand-nya sekarang berapa, yang di forecast-nya itu berapa, dan minimal quantity yang jadi batas minimal dari persediaan ini nanti itu misalkan aja kita buat 5 ya. Lalu untuk maksimal quantity itu kita buat 20. Jangan deh. 25 deh. Nah, misalkan gitu ya. Nah, setelah selesai, ini bisa kita klik save. Oh, yang ini. Sebentar. Nah, pastikan yang bawahnya nggak ada ya, baru no. Kepencet. Nah, ini sudah langsung tersimpan ya untuk reordering rules-nya. Jadi ini nanti saat on hand-nya dari produk ini itu hasil sisa 5, dia akan melakukan order. Nah, ini untuk datanya, vendor-vendornya. Kita bisa set misalkan ini set as supplier. Nah, jadi route-nya nanti kita akan beli. Jadi saat produk ini sisa 5, dia akan beli dari PT Pratama tadi yang kita set as suppliernya tadi. Ini tadi. Nah, oke. Sudah ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk melakukan setting reordering rules setiap produknya. Ini bisa dilakukan untuk semua produk yang ada. Setelahnya di sini kita bakal cari tahu cara buat mendownload atau mendownload data dari Odoo ini untuk dilakukan analisis lebih lanjut nantinya. Nah, misalkan di sini saya memerlukan untuk forecasting produksi ya untuk masa depan. Jadi di sini kita perlu untuk stok. Stok di sini adalah, coba kita ini ya, all sellable. Jadi yang bisa dijual
Di sini langsung saja kita bisa ambil dari sini. Kita klik export all. Nah, ini langsung bisa kita simpan saja. Nanti untuk filenya yang tersimpan adalah file Excel ya teman-teman. Selanjutnya selain itu dari bagian sales kita harus lihat penjualan selama ini tuh kayak gimana sih. Nah ini kita lihat di bagian reportingnya. Ini ada sales. Kita di sini kan ada sales analysis nih. Ini kita coba ubah dari jadi pivot aja. Dengan yang kita perlukan tuh quantity order, quantity invoice, lalu quantity deliver, dan untuk totalnya. Total dan untaxed total. Jadi yang dengan pajak dan keseluruhan gitu ya. Di sini itu kita bisa save dengan klik tombol ini nih, download LSX atau file Excel-nya. Kita klik aja. Itu nanti dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut, misalkan untuk melakukan forecasting produksi di masa depan. Nah, selanjutnya kita perlu melakukan membuat pelacakan produksi secara digital ya teman-teman. Jadi di sini kita akan membuat work orders. Jadi work orders ini dilakukan di modul manufacturing. Di bagian operation di sini ada work orders. Nah, di sini kita bisa ini adalah yang tadi ya. Di sini kan tadi kan kita ceritanya buat 2 dan di sini ternyata masih ada dari yang tadi dibuat itu. Kita coba klik ini. Nah, di sini naik keseluruhan sudah ada ya teman-teman. Di sini kita coba yang ini tadi. Ini waiting for component. Kita coba cek di bagian komponen. Coba kita time trackingnya atau lain. Di sini kita bisa buat time tracking atau apa ya namanya, waktunya itu kita bisa buat misalkan 60 menit gitu ya untuk selama pembuatan ini gitu. Jadi seperti ini untuk komponennya. Sebentar, aku mau coba lihat di bagian sini untuk produknya. Kita untuk komponennya harusnya masih ada ya. Kalau cuman 1 unit aja. Terus kita coba lihat di bagian operation, bagian manufacturing orders ya. Di sini coba yang kita buat tadi yang ini tuh masih tertulis ya. Ini kan tadi cuma buat 1 ya. Coba kalau kita buat di work ordernya di sini tuh statusnya masih kita coba buat baru aja ya untuk BOM-nya. Nanti kita lihat di bagian work ordernya apakah dia bisa berjalan. Tadi kan kayak yang tadi itu kan karena apa namanya komponen yang ada tuh masih ada kurang, jadi kayak dia perlu
menunggu untuk komponennya terisi. Jadi kita coba buat baru ya. Kalau kita tambah untuk satu lagi, apakah dia bisa gitu? Kita lakukan convert. Coba kita cek availability-nya, apakah dia available. Di sini kalau kita buat satu, nah kita klik produce all. Oh, serial lotnya lupa belum diisi. Kita klik coba kita simpan aja dulu untuk manufacturing ordernya. Kita di bagian book orders ini kita bisa align misalkan assembly line 1. Nah, ini ada operation di sini. Ini kita ini kita bisa coba untuk expected duration-nya itu kan misalkan 20 gitu aja ya. Sebenarnya satunya menit. Coba kita start aja. Save dulu sebelum di start. Oh, ininya. Pembuatan meja misalkan aja gitu. Komponen statusnya kan udah available ya. Ini kita save dulu. Di sini statusnya juga sudah ready. Nah, ini untuk work order tadi ya teman-teman. Di sini jadi saat membuat MO atau manufacturing order, di sini ada work order juga. Ini kita bisa lakukan start dari sini atau kita coba buka dari sini nih bagian work orders. Nah, yang bisa dilakukan misalkan ini nih ya, yang kita buat tadi. Nah, ini kan tertulis statusnya tuh ready. Nah, kita bisa klik start. Nah, saat sudah selesai, nanti tuh untuk work order ini kita bisa pause, misalkan nih dalam 1 hari kerja ternyata nggak selesai. Nah, itu kan kayak diselesaikan di sejam, misalkan setelah di 3 jam gitu, misalkan udah pulang dan harus lanjut besok, itu kita bisa pause dulu. Nah, setelah di pause, nanti kita bisa klik start saat besoknya kita mau mulai nih. Dan ini tuh untuk durationnya bakal terus berlanjut, ya tidak akan terpotong atau gimana pun. Nah, saat sudah selesai prosesnya itu kita bisa klik done di sini. Nah, itu ya teman-teman untuk penjelasan terkait work ordernya. Selanjutnya ada untuk pelacakan lot atau serial. Fitur pelacakan lot atau serial di sini kita bukanya dari modul inventory. Di bagian modul inventory di sini ada produk, di sini ada lot serial number. Ini apa sih? Ini tuh kayak nomor seri atau kode-kodenya di sini tuh bakalan muncul. Nah, misalkan tabel yang kita buat tadi itu tuh nomor serinya ada banyak nih. Tadi kita buat beberapa yang sebelum-sebelumnya aku buat nih, ada TP01. Nah, ini tuh kita bisa cari produk berdasarkan ini. Bisa diduplikat ya teman-teman. Selanjutnya untuk itu tadi ya teman-teman, sepertinya cukup. Ini mungkin misalkan nih ada produk yang belum punya nomor seri, itu kita bisa tambah juga dari news di sini. Misalkan kita buat new lot serial number yang mau kita pakai itu berapa, misalkan 102 gitu misal aja. Terus produknya apa sih, kita bisa masukin di sini. Misalkan ada kabel management box misalkan nih, on hand quantity-nya di sini, terang reference-nya kosongin aja nggak apa-apa, langsung kita save aja. Nah, ini sudah tersimpan.
Coba kita lihat ya. Nah, di sini nih kabel management box masuk nih yang 12 yang kita buat barusan. Nah, jadi gitu ya untuk pemanfaatan load serial number ini. Nanti kan itu bisa bermanfaat di saat produksi. Tadi kan kita harus masukin serial number. Nah, ini nih tujuannya masuknya ke sini. Itu kayak kodenya gitu ya, teman-teman. Jadi demikian tutorial tentang pengaturan dan penggunaan modul manufacturing di UDU 17. Harapannya dengan otomatisasi kita dapat meningkatkan efisiensi produksi dan mendukung transformasi ekonomi digital. Oke, terima kasih atas perhatian yang diberikan. Thank you for watching, guys.